Oke, sebentar ya, masih proses. Ya, dari bahasa pemrograman yang sudah Anda pelajari, C++ sama apa ya? C++ saja. C++ saja, Pak. Ini belum ya? Pemrograman web belum ya? Belum, Apa? Pak. Belum, Pak. Belum ya? Semester ini, Pak. Oh, semester ini sedang ngambil ya? Iya, Pak. Oke, ya setidaknya sudah ada gambaran, sudah ada punya pengetahuan dasar gitu ya, tentang pemrograman, dasar pemrograman. Nah, nanti memang beberapa hal ada kesamaan ya, tipe data kita akan bahas di awal-awal sampai UTS mungkin, ada variabel, kemudian perulangan, dan kondisional dan lain-lain ya, yang dasar-dasar. Nah, setelah itu baru kita akan membahas, baru kita masuk ke ruang-ruang yang sudah merupakan inti atau core dari OOP, Object Oriented Programming ya. Seperti pewarisan, seperti itu, seperti polymorphism gitu ya. Nanti baru kita akan masuk ke sana. Nah, untuk toolsnya, alat bantunya, ketika nanti melaksanakan perkuliahan ini, itu adalah pertama text editornya kita sepakati pakai Visual Studio Code saja ya, biar sama ya. Jadi semua teman-teman mahasiswa saya harapkan mulai menginstall Visual Studio Code. Barangkali ada yang sudah gitu ya, tinggal di tambahkan compilernya atau bahasa pemrogramannya. Bahasa pemrogramannya yang akan kita gunakan nanti adalah bahasa Jawa ya. Oh iya, bahasa Jawa ya. Tahu? Tahu bahasa Jawa? Tahu, Pak. Tahu apa? Tahu, Pak. Java. Java ya, oke. Jadi benar. Bahasa pemrogramannya adalah bahasa Java atau bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Indonesia ya. Oke, nanti silahkan di-download. Tugas pertamanya adalah mendownload bahasa pemrograman Java. Ya. Itu bisa di-download. Saya share linknya. Di webnya Oracle ya. Oracle, silakan saya share di mana nih, di ini ya, di WhatsApp ya, atau di sini aja deh, chat Teams-nya. Oke, silakan mulai di download, bisa yang koneksinya cukup mumpuni gitu, silakan di download. Kemudian editornya silakan di download juga di sini. Jadi sudah lengkap, saya kasih linknya. Bahasa pemrogramannya, bahasa Jawanya sudah linknya. Kemudian editornya Visual Studio Code juga sudah saya tambahkan di link di kolom chat Teams-nya. Nah, nanti selama melaksanakan perkuliahan ini, selama
rekan-rekan mengikuti perkuliahan ini, silakan menggunakan komputer pastinya ya, jangan menggunakan HP. Kalau HP nanti nggak bisa nyoba codingnya, gimana caranya. Seperti itu ya. Silakan menggunakan komputer masing-masing. Karena nanti saya akan meminta untuk melakukan share desktop. Jadi saya kasih kode program. Silakan nanti teman-teman coba, kemudian saya minta melakukan share desktop, menunjukkan hasil karyanya. Jadi seperti itu ya. Nah, tujuannya ya untuk memastikan bahwa kode programnya sudah dicoba, sudah mau jalan, ya kira-kira seperti itu ya. Bukan tujuannya untuk mengintimidasi Anda. Seperti itu ya. Karena rasanya kalau kuliah online diminta on cam gitu ya, atau share desktop itu seperti ini ya, seperti mengintimidasi dosennya gitu ya. Betul nggak? Betul ya? Merasakan nggak? Betul, Pak. Betul ya? Oke. Rasakan, Pak. Oke, yang suaranya kedengeran hanya satu orang saja ya. Coba saya panggil Nanda Ayu Alfian. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Iya. Oke. Agung Made Wisnu. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ya. Saya hanya memastikan kenapa hanya satu orang gitu. Jangan-jangan suara saya tidak sampai ke teman-teman, ke rekan-rekan semua, mungkin karena masalah koneksi, jadi saya harus pastikan. Oke, saya share di sini, hanya bisa share screen ya. Oke, slide-nya muncul ya? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Muncul ya, oke. Nah, materinya nanti selama 1 semester ini itu ada kelas, ada objek, ada metode, ada inheritance gitu ya. Nah, ini merupakan materi-materi yang memang inti dari OOP ya, core of the core-nya OOP ya. Jadi kelas itu ada hanya pada bahasa pemrograman yang object oriented programming atau OOP. Kemudian objek juga, objek itu merupakan perwujudan dari sebuah kelas. Ada kelas, ada objek gitu ya. Kemudian metode itu kalau di C++ ya, itu namanya function ya, function atau prosedur ya. Tapi kalau di bahasa pemrograman yang akan kita gunakan nanti di materi ini, nah itu istilahnya metode. Kalau di OOP metode, cara gitu ya, metode cara. Ada inheritance atau inheritance dalam bahasa Indonesianya itu kan pewarisan ya. Pewarisan itu sebenarnya gini ya, kalau saya bisa katakan pemrograman berbasis objek ini mengadopsi cara pandang kita ya, cara pandang kita di dunia nyata gitu ya, cara pandang kita di dunia nyata, kemudian kita bawa ke dalam dunia pemrograman. Jadi dalam cara pandang kita di dunia nyata itu kita bisa melihat objek gitu ya, misalnya ada meja, ada kursi gitu, itulah objek. Nah, ada kalau benda mati ya, kalau benda hidup misalnya ada dosen, ada mahasiswa, itu kan sebuah objek ya. Nah, kita bisa melihat mahasiswa, dosen itu bisa ngapain gitu ya, atau mungkin objek yang lainnya ya. Misalnya kalau dosen bisa ngapain? Ngajar. Ngajar itu adalah sebuah metode ya, sebuah behavior, sebuah perilaku dari objek tersebut gitu ya. Nah, ya mirip seperti itu ya. Jadi analoginya gitu. Kita melihat
dunia nyata, kemudian kita bawa ke dalam bahasa pemrograman, gitu ya. Ada metode, ada inheritance. Inheritance adalah pewarisan ya. Jika bapaknya itu adalah orang terkaya di mana gitu misalnya ya, di kampungnya gitu misalnya bapaknya itu orang terkaya di kampungnya, maka anaknya akan mewarisi apa yang dimiliki oleh bapaknya, kekayaannya, itu ya. Nah, dalam pemrograman itu dibawa, ya, itu dibawa ke dalam bahasa pemrograman. Jadi apa yang dimiliki oleh induknya itu akan langsung diturunkan kepada anaknya, kepada turunannya. Dalam konteks ini ya kelas turunannya. Gitu. Kemudian ada encapsulation pengkapsulan ya. Anda pernah makan obat, minum obat? Kalau obat diminum ya, bukan dimakan ya. Walaupun bentuknya padat, tetap obat itu diminum. Nggak tahu saya kenapa obat itu diminum. Mungkin dulu karena obat itu selalu cair ya, makanya orang bilang minum obatnya. Gitu. Pernah sakit terus minum obat yang diberikan oleh dokter? Pernah? Pernah, Pak. Pernah. Obatnya dalam bentuk kapsul pernah? Pernah. Pak. Rasanya apa? Rasanya apa? Tidak ada rasa, Pak. Tidak ada rasa, Pak. Tidak ada rasa, betul sekali. Kalau ada yang bilang rasanya pahit itu berarti nggak pernah makan obat yang ada kapsulnya. Nah, kenapa dokter memberikan obat yang ada pembungkus kapsulnya? Nah, salah satunya adalah biar tidak pahit kan gitu ya, biar orang yang meminum itu tidak merasakan rasanya gitu ya. Barangkali obatnya itu terasa pahit sekali gitu ya, sehingga harus dibungkus dengan kapsul pembungkus seperti itu. Nah, sehingga rasanya menjadi tidak ada rasanya, mungkin mirip kayak plastik rasanya ya. Nah, pembungkus kapsul kan dari dalam pemahaman saya dulu ya, itu saya kira itu adalah sebuah plastik, tapi nyatanya kan itu bisa hancur di dalam pencernaan kita. Ya saya sekarang sudah yakin itu bukan plastik gitu ya. Cuman rasanya mungkin kayak menelan plastik gitu, gigit plastik gitu mungkin. Oke. Itu rasanya disembunyikan ya, rasa pahitnya dengan kapsul. Nah, sekarang itu kalau kita bawa di dalam konsep pemrograman, yang disembunyikan apa gitu ya. Kalau obat kapsul itu yang disembunyikan adalah rasa pahitnya. Tapi kalau di pemrograman, yang disembunyikan adalah informasinya, detailnya. Seperti itu ya. Misalnya apa? Tipe datanya. Tipe datanya ini apa nih? Integer, string, ada apa? Itu disembunyikan agar tidak bisa diakses secara langsung. Nah, makanya disebut encapsulation. Jadi, terus ngaksesnya gimana gitu? Ya ada melalui metode yang memang sudah diperuntukkan untuk ngaksesnya gitu ya. Sama kayak minum obat. Kalau obatnya dibungkus, terus gimana caranya merasakan efek obatnya? Ya itu udah dibungkus pakai kapsul. Kapsulnya nanti akan dicerna di perut kan gitu. Kira-kira itu analoginya. Nah, kemudian ada overloading. Namanya overload ya, kelebihan ya. Kelebihan. Kalau dalam kehidupan kita hal-hal yang berlebihan itu tidak bagus ya. Uang pun berlebihan tidak enak gitu ya. Apalagi pacar itu punya lebih dari satu, itu namanya overload. Ya. Nah, dalam pemrograman juga mengadopsi konsep overload. Overload itu kan lebih dari satu gitu artinya. Nah, ini konteksnya adalah
method, atau kalau di C adalah C++ ya, itu adalah function. Jadi function yang namanya sama persis sekali. Jadi dalam namanya kelas gitu ya, dalam pemrograman OOP memiliki function yang lebih dari satu, tapi sifatnya, perilakunya, kemudian apa ya, dalam hal ini ya, dalam pemrograman itu bisa memiliki parameter, metode yang lainnya bisa memiliki 2 parameter, metode yang lain lagi bisa 4 gitu ya. Kemudian statement di dalamnya itu berbeda. Nah, jadi satu kelas memiliki lebih dari satu metode yang sama gitu ya. Itu namanya overload. Ada overloading, ada overriding. Overriding ini konteksnya ke inheritance ya, pewarisan ya. Jadi analoginya gini, bapaknya jago karate gitu ya. Kemudian punya anaknya juga jago bela diri. Tetapi anaknya memodifikasi ilmu bela dirinya yang dimiliki oleh bapaknya gitu ya. Kalau bapaknya misalnya karate, anaknya bisa yang lain, misalnya capoeira gitu misalnya ya. Nah, itu namanya overriding. Jadi tidak serta-merta langsung diwariskan begitu saja gitu ya. Jadi bapak Anda punya sebidang tanah gitu ya, bukan sebidang, mungkin sehektar atau hektaran tanah, 5 hektar tanah itu yang ditanami pohon karet gitu ya, itu diwariskan kepada Anda. Nah, sekarang Anda melakukan overriding terhadap warisan bapak Anda itu ya. Misal ya, ini hanya analogi. Jadi tidak hanya karet yang Anda tanam, sekarang Anda tanami kelapa sawit gitu ya. Kira-kira gitu ya. Itu hanya analogi ya. Jadi apa yang diwariskan, metode ini terkait dengan metode ya. Metode yang diwariskan oleh induknya itu dimodifikasi oleh anaknya. Polymorphism itu terkait dengan apa ya? Polymorphism itu artinya banyak memiliki bentuk gitu ya. Sebut lagi nih. Ini analogi. Orang tua Anda bersaudara 2 orang. Kemudian orang tua Anda itu adalah seorang apa contohnya yang paling oke, bidang olahraga lah gitu, jago karate. Kemudian Anda dan saudara Anda itu juga jago bela diri. Anda misalnya jago taekwondo, kakak Anda capoeira gitu misalnya. Nah, itu kan sebenarnya itu warisan dari bapak Anda, bakatnya menurun dari bapak Anda, cuman Anda menggeluti bidang yang berbeda gitu ya. Nah, suatu ketika bapak Anda ingin memiliki kemampuan atau mengambil kemampuan anaknya, yaitu Anda. Nih bapak nih pengen bisa capoeira sama apa tadi ya? Saya lupa. Capoeira sama apa anaknya? Taekwondo, Pak. Taekwondo, oke. Berarti masih ada yang perhatikan. Terima kasih. Nah, taekwondo sama capoeira. Nah, bapaknya yang karate. Sekarang bapak yang jago karate itu pengen punya kemampuan taekwondo sama capoeira. Sekarang itu yang diminta oleh bapaknya. Jadi bapak pengen bisa taekwondo, kasih dong kemampuannya, kesaktiannya ke bapak, gitu misalnya. Nah, itu namanya polymorphism kalau di dalam OOP, ya. Kemudian file, itu tengah operasi file, mudah-mudahan nyampe. Abstrak juga terkait dengan kelas abstrak ya, kelas yang belum memiliki belum memiliki metode yang bisa dijalankan. Kemudian interface namanya juga interface ya, penghubung ya. Kemudian ada thread itu mudah-mudahan nyampe ya ke thread ya. Harusnya thread ini biasanya sudah pemrograman di level yang lanjut ya. Nanti di mobile programming itu kan dapat thread itu dua proses yang
seakan-akan berjalan secara bersamaan gitu ya. Tapi sebenarnya tidak. Tapi sebenarnya saling interlap gitu ya. Itu namanya trade. Oke, kira-kira itu materinya. Kemudian untuk tugas penilaian, saya ngikut yang diamanatkan di sistem e-learning ya. Absensi 15%, tugas, kuis itu 10%, UTS 25%, dan UAS 40%. Nah, sampai sejauh ini belum ada perubahan sih ya. Saya ngikut saja. Nanti tugasnya mungkin akan ada cukup ada tugas ya, cukup saya nggak bilang cukup banyak itu, tapi pasti ada tugas. Oke. Sampai di sana ada pertanyaan nggak tentang materinya akan kita bahas nanti? Ada? Ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan sebentar. Saya ingin lihat dulu siapa yang bertanya. Silakan. Untuk text editornya boleh pakai software yang lain ya Pak? Apa dipakai? IntelliJ apa ini? IntelliJ IDEA Pak. Oh, intelijen IDEA itu ya? Iya. Itu softwarenya sudah memang sih sudah ada fitur untuk membantu dalam melakukan koreksi gitu ya, koreksi atau completion gitu ya. Kalau nggak salah itu saya pernah coba tapi sudah saya uninstall lagi. Kita pakai VS Code aja ya, biar lebih ringan. Kemudian VS Code itu kan masih kosongan, belum ada fitur-fitur tambahan. Nah, kita pakai yang kosongan aja dulu. Artinya tools itu kita manfaatkan hanya sebagai untuk mengetik saja, ya. Untuk ngompalnya nanti di bawahnya ada, di bawah VS Code itu ada tab ya, bukan tab ya, apa ya, menu kayak window gitu ya, window untuk membuka terminal langsung ya. Jadi pakai VS Code saja, seperti itu. Oke? Baik Pak, Ya. terima kasih. Ya. Atau juga tidak begitu berat ya VS Code ya. Jadi tidak seberat hubungan Anda dengan pacar Anda atau mantan Anda ya. Oke. Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Saya share screen. Nah, kita mulai dari cerita tentang prosedural dan OOP. Paradigma prosedural dan OOP. Bedanya di mana? Nah, bedanya memang dari sisi cara memandang saja gitu ya. Dari sisi perspektif dan bagaimana merealisasikannya ke dalam kode program. Prosedural serangkaian tugas yang diselesaikan dalam bentuk fungsi atau prosedur. Jadi programmer melihat suatu masalah gitu ya. Ada masalah, sebutlah misalnya sistem informasi akademik gitu ya. Nah, kira-kira apa sih masalah yang perlu diselesaikan gitu, misalnya terkait dengan input data, input nilai gitu misalnya, atau menghitung IPK seperti itu. Nah,
Dari masalah itu langsung diterjemahkan menjadi sebuah fungsi. Dalam C kan ada namanya fungsi ya, atau prosedur seperti itu. Program dapat dipandang sebagai urutan instruksi, ya betul ya. Programmer menurunkan suatu masalah menjadi submasalah yang lebih sederhana. Jadi ada masalah besar, misalnya sistem informasi akademik ada banyak masalahnya. Nah, dari sana dilihat, dipecah-pecah lagi menjadi sub-sub, ya. Nah, fokus utamanya adalah pada fungsi ya, fungsi atau prosedur, pada functionnya. Seperti tadi ya, sistem informasi akademik masalahnya banyak gitu ya. Kemudian diturunkan. Ada masalah input nilai oleh dosen, ada masalah mahasiswa ingin melihat kartu rencana studi. Nah, itu diturunkan menjadi fungsi. Nah, fungsi-fungsi itulah yang digunakan untuk manipulasi data. Ya. Data bersifat pasif. Contoh programannya ya itu ya, COBOL, TurboProlog, C ya, bukan C++ ya, C ya. Karena C dengan C++ itu berbeda ya, berbeda maksudnya gini. Dari sintaksis beberapa ada yang sama, banyak yang sama gitu. Tapi dari beberapa fitur itu C++ itu ada tambahan, makanya ada plus-plusnya. C yang ditambahkan gitu ya, fitur tertentu gitu ya, makanya disebut C++, bukan plus-plus yang itu ya. Oke. Suatu program akan dipilah ke dalam sejumlah modul. Nah, bagaimana biar lebih rapi kan gitu ya, karena kalau prosedural itu tidak ada kelas, tidak ada objek gitu ya. Maka yang dilakukan adalah membagi program atau kumpulan dari prosedur itu ke dalam sebuah modul seperti itu. Setiap program memiliki program utamanya ya. Nah, program utamanya itu yang sebagai entry point ya. Jadi ketika dieksekusi maka program utamanya inilah yang pertama kali dijalankan gitu ya. Di dalamnya akan ada program-program lain atau fungsi-fungsi lain yang akan dipanggil. Ya, saya rasa semua juga seperti itu ya. Di Java juga sama. Di Java yang murni OOP juga seperti itu. Ada program utamanya. Nah, pemrograman secara modular ini dapat dimenyelesaikan dengan menggunakan subrutin. Adalah subrutin itu apa? Kelompok instruksi yang menjalankan pengolahan yang sifatnya terbatas. Misalnya pencetakan, pembacaan untuk proses input, masukan atau untuk proses penghitungan. Jadi subrutin itu adalah sub atau prosedur atau function gitu ya. Sama ya konteksnya ya. Oke. Oke, kita lihat dulu yang PBO ya, biar ada sedikit gimana sih cara melihatnya, perbedaannya gitu ya. Oke, di OOP, di PBO ya, program orientasi objek, fungsi dan data bukan menjadi hal yang terpisah. Kalau tadi di prosedural itu fungsi dan datanya itu bisa menjadi hal yang terpisah, Kalau di OOP tidak terpisah, ya. Fungsi dan data dapat dibungkus menjadi sebuah objek aktif, sehingga fungsi dan data tidak terpisah lagi, melainkan menjadi satu kesatuan. Program dapat dipandang sebagai serangkaian objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Dapat dipandang sebagai serangkaian objek. Kalau tadi, program dipandang sebagai sejumlah kumpulan subrutin, atau prosedur atau function. Kalau yang prosedural, contoh yang sudah OP itu ya, banyak ya, ada banyak sekali ya. Ini hanya secuil saja ya, dasar pemrograman. FoxPro, Java, Visual FoxPro ya, C++, Visual Basic yang ada .NET-nya ya. Karena PB itu ada dua ya, ada .NET, ada yang PB. Tapi PB dulu namanya PB6 ya, PB6 itu sudah tidak ada lagi.
Python, kemudian PHP, kemudian C#, dan masih banyak lagi. Itu contohnya. Nah, mari kita lihat ya perbedaannya. Jadi gini, sebelah gini, ada sistem informasi akademik. Nah, sekarang itu mau diselesaikan dengan paradigma pemrograman orientasi objek. Gimana caranya gitu ya? Nah, tadi fokusnya adalah pada objek, ya, pada objek. Kalau namanya judulnya juga pemrograman orientasi objek, berarti fokusnya pada objek. Nah, kira-kira sistem informasi akademik ada objek apa saja yang terlibat? Kira-kira ada dosen ya, dosen apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Mahasiswa. Mahasiswa lagi objeknya Mata kuliah. mata kuliah ya. Oke, kira-kira itu ya, 3 itu pastinya lebih dari itu ya. Kira-kira itu dalam pendekatan yang sederhana dulu kita melihat mahasiswa. Oke, tadi kan disebut ya, kalau OOP itu fungsi dan data itu menjadi satu kesatuan, yaitu dibungkus oleh objek. Nah, gimana maksudnya? Dosen atau mahasiswa deh, karena Anda mahasiswa jadi pasti lebih pas untuk membayangkan gitu ya. Anda punya apa identitasnya, konteks Anda sebagai mahasiswa? NIM? Teman, NIM. Hah? kelas. Kelas? Oke, kira-kira NIM nama itu ya, 2 itu kita lihat dulu. NIM nama itu adalah milik mahasiswa, ya. Objek mahasiswa. Nah, objek dan mahasiswa, objek dan NIM nama itu adalah satu kesatuan. NIM nama itu adalah sebagai datanya, data yang dimiliki objek mahasiswa. Ya, nggak mungkin dosen punya NIM nama, punya data NIM nama gitu ya. Nah, kemudian Anda sebagai mahasiswa, apa yang bisa Anda lakukan? Karena sebutlah, Anda kan sudah sering pakai sistem SIKOM, jadi bisa membayangkan lebih mudah. Apa yang bisa Anda lakukan? Mengisi KRS, apalagi melihat nilai atau melihat KAS. Betul ya, dia bisa Anda lakukan kan? Benar, Pak. Betul ya. Betul, Pak. Ya, Apa betul, lagi? Pak. Betul, Pak. Apa lagi? Betul, Pak. Melihat jadwal. Melihat jadwal, oke, itu terkait KAS ya. Anggaplah mengisi KRS dan melihat mengisi KRS dan melihat KS. Nah, itu 2 hal itu. Nah, 2 hal itu konteksnya nanti akan menjadi sebuah metode namanya. Nah, di sini diceritakan itu sebuah fungsi. Kalau kita ngomongnya pakai prosedural, fungsi. Ada data. Nah, mahasiswa misalnya. Mahasiswa punya name, nama. Nah, itulah yang dimiliki datanya. Oke. Kemudian fungsi tadi cetak KRS gitu ya, KRS. Apa lagi? Cetak KS gitu ya. KS. Inilah fungsinya. Nah, ini yang bisa normal, bentar. Warnanya nggak bisa diganti ya. Oh, bisa. Nah, ini yang 4 ini ada cetak KRS, cetak KS, name nama, itu satu kesatuan dengan pembungkusnya yaitu objek mahasiswa. Ngomongin mahasiswa, itu membuat kode atau coding,
misalnya untuk objek mahasiswa atau kelas mahasiswa, maka ini sudah dibungkus di dalamnya. Name, nama, cetak KRS, dan cetak KS. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau tadi yang prosedural, yang dilihat adalah prosedurnya, fungsinya, gitu ya. Nah, variabelnya atau datanya itu tidak dibungkus oleh objek, gitu ya. Itu bedanya. Nah, kalau ini dibungkus oleh objeknya, seperti itu. Object oriented programming, gitu ya. Ngomongin objek mahasiswa, maka dalam bayangan kita mahasiswa itu punya data name, nama, kemudian punya metode, punya fungsi cetak KRS dan cetak KS. Nah, itulah yang dimiliki oleh mahasiswa. Nanti ketika membuat kode programnya, nah, nanti kan direalisasikan dalam the class. Nah, kelas mahasiswa di dalamnya itu ditulis variabel name dan nama. Kemudian di dalamnya itu ditulis cetak KRS dan cetak KS. Nah, mungkin kelas dosen ada mendeklarasikan atau menuliskan metode cetak KRS, cetak KS yang konteksnya terkait dengan mahasiswa atau yang konteksnya terkait dengan dosen, gitu ya. Karena ini sudah dimiliki oleh mahasiswa, itu. Nah, itu cara melihatnya seperti itu, gitu ya. Program dapat dipandang serangkaian objek, ya, karena sebutlah misalnya sistem informasi akademik. Tadi Anda menyebutkan ada 3 objek, ada mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Berarti di dalam kode program yang dibuat itu setidaknya ada 3 buah objek, ada sekumpulan 3 objek itu, gitu ya. Nah, gitu ya, objek oriented. Nanti sambil jalan pasti Anda akan pahami. Oke ya, ini pendekatan prosedural, terpisah dia variabelnya, functionnya. Nah, ini bisa jadi sebuah dalam kode program yang atau dalam file yang sama, tapi ini dalam sebuah objek, ya, lihat sebagai objeknya. Misalnya objeknya adalah mahasiswa. Dalam mahasiswa ada name, nama, metode cetak KRS dan cetak KS. Tapi di sini enggak. Mungkin secara teknis di pengkodingan, nah, itu dibungkus oleh sebuah file yang tentu bukan sebagai objek atau kelas ya, tapi sebagai file biasa yang ditulis seperti itu. Oke, bayangkan deh Anda nulis pemrograman C++, kemudian di sana yang membedakan yang bisa Anda lihat kan filenya aja kan. Misalnya Anda buat method in main crawl tutup, kemudian di dalam nulis statement. Kemudian Anda ingin membuat program lain, membuat fungsi lain gitu ya. Mungkin Anda bisa tambahkan langsung di sana ya, di atasnya, di bawahnya dari function main itu gitu ya. Tapi kalau di OOP enggak, jadi dibungkus itu. Ini berkaitan dengan mahasiswa. Berarti name, nama, mahasiswa harus dibungkus oleh kelas namanya mahasiswa. Ini terkait dengan dosen. Berarti ini dibungkus oleh kelas yang namanya kelas dosen. Seperti itu. Itu cara pandangnya ya. Jadi kalau OOP ya objek yang dilihat gitu ya. Jadi data atau fungsi yang dimiliki itu berkaitan dengan objek gitu ya. Tapi kalau pendekatan prosedural enggak. Hanya itu terkait dengan problem, ada problem diselesaikan dalam function. Tapi kalau OOP enggak. Ada problem, dilihat dulu. Ini kira-kira berkaitan dengan objek apa ya? Gitu. Sistem informasi akademik gitu misalnya. Oh, dosen, berarti itu terkait dengan kelas dosen. Itu. Oke. Ini adalah objek dalam dunia kita. Sekitar kita. Objek dunia nyata ya.
Ya ngomongin objek, kalau di dalam pemrograman ya bisa objek yang terlihat gitu ya, dalam bentuk fisik. Itu nanti di apa ya, di konversi, bukan konversi, itu akan di realisasikan ke dalam kode program berupa kelas nanti namanya ya. Nah, ada juga objek yang tidak bisa kita lihat gitu ya, tapi bisa ada gitu. Kayak mata kuliah itu kan, mata kuliah itu objek yang tidak kelihatan kan, mata kuliah itu. Tapi itu sebenarnya suatu aktivitas yang baru bisa kita lihat, tapi objek fisiknya kan nggak ada, gitu ya. Oke, apa itu objek? Nah, selama satu semester ini kita tidak bisa lepas dari dua ini, ada kelas, ada objek. Makanya judulnya ini program analisis objek, gitu ya. Kelas itu apa, objek itu apa? Sekarang itu kan pertanyaannya, kelas itu apa, objek itu apa? Mungkin saya mulai dari analogi dulu. Oke, belakangnya mungkin ada analogi ya. Kita lihat dulu teorinya. Objek adalah instan dari suatu kelas atau perwujudan dari kelas yang memiliki atribut, tingkah laku, dan identitas. Oke. Objek merupakan anggota dari kelas. Setiap atribut dan tindakan atau tingkah laku yang dimiliki oleh objek itu semuanya didefinisikan di dalam kelas ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita mulai. Tadi kelihatan ya chat saya ya. Oke, kelas dan objek. Objek itu adalah perwujudan dari kelas. Objek itu adalah bagaimana manifestasi ya dari kelas atau mengejawantahkan gitu ya, mungkin untuk mengejawantahkan sebuah kelas, maka itu harus dibuat dalam bentuk objek. Analoginya gini, tahu nggak ini apa? Tahu nggak ini apa? Kue apa? Kue laklak, Pak. Laklak, Pak. Oke, kue laklak. Laklak Saya pun. nggak tahu dalam bahasa Indonesianya ya. Tapi jangan bayangkan hal-hal yang lain ya selain mata kuliah ini. Oke.
Eh, kue itu ada cetakannya. Kue itu ada cetakannya. Bentuk kue itu pasti menyerupai bentuk cetakannya, betul nggak? Betul ya? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul ya. Kalau kue yang Betul, lain, Pak. kue bolu kukus gitu kan, ada cetakannya. Nah, begitu juga kelas dan objek ya. Kelas itu adalah cetakan kue. Kalau objek itu adalah kuenya. Nah, makanya disebut objek itu adalah ejawantahnya dari kelas. Kue itu adalah perwujudan dari sebuah cetakan kue. Kuenya bentuknya bulat, kuenya bentuknya bulat, cetakannya pastinya bentuknya bulat gitu ya. Mana yang dulu dibuat? Kue apa cetakannya? Mana yang dulu ada? Cetakan. Betul Cetakan, sekali. Pak. Cetakannya, Pak. Cetakan, Pak. Cetakan, Pak. Pemrograman yang harus didefinisikan dulu adalah kelasnya, karena itu adalah cetakan kuenya. Nah, baru dari cetakan kue itu diejawantahkan menjadi sebuah objek kue, ya, bayangannya seperti itu. Oke, dari analogi ini mungkin bisa Anda bayangkan ya, antara kelas dan objek. Nah, ini misalnya ada sebuah kelas namanya kelas mahasiswa. Nah, kalau dalam pemrograman ya kira-kira seperti ini nulisnya ya. Mungkin saya pakai bahasa yang bahasa Jawa. Mahasiswa. Kurung keroga, kurung kerol tutup. Misalnya string name. Oke, saya nggak usah isi tipe datanya ya. Name, nama Rodi. Ini adalah datanya atau variabelnya. Ini datanya. Kemudian fungsinya, function atau metodenya adalah cetak KRS, cetak KS, dan seterusnya. Nah, dalam kode program dituliskan seperti ini. Ya, diwujudkan seperti ini. Mahasiswa dituliskan, dideklarasikan variabelnya berupa name, nama, dan prodi. Seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya mengejawantahkan ini menjadi objek dalam pemrograman, gitu ya? Nah, dalam pemrograman mungkin akan ditulis seperti ini. Oke. Mahasiswa. Ini adalah nama kelas yang dituliskan tadi. Kemudian misalnya nama objeknya adalah mahasiswa 1 atau saya singkat MAS1 sama dengan new mahasiswa. Nah, mahasiswa 1 inilah objeknya. Nah, kenapa ini disebut sebagai bentuk atau ejawantahnya dari mahasiswa? Karena ketika kita mengakses MAS1, maka dia punya variabel name, bisa diisi langsung seperti itu. MAS1 name sama dengan 17212. MAS 1, oke. Nama, namanya misalnya Doni Tata gitu misalnya. Seperti itu ya. Itu dalam pemrograman. Seperti itu ya. Nah, secara konsep seperti itu ya. Inilah konsepnya. Sebentar, saya
Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Ada kelas mahasiswa, kemudian nanti akan diwujudkan menjadi objek. Misalnya objek untuk mahasiswa 1. Nah, misalnya nanti objek mahasiswa 1 memiliki name. Nah, misalnya 1700212, namanya Doni, prodinya SK gitu kan. Kemudian objek dari kelas mahasiswa berikutnya dikasih nama misalnya mahasiswa 2, memiliki name 1720700 gitu misalnya, namanya Nelly Agustin gitu misalnya, prodinya MI. Kemudian mahasiswa 3, objek untuk mahasiswa 3. Ini merupakan perwujudan dari kelas mahasiswa ini. Ya, gitu ya. Nah, memiliki name 1730800 gitu misalnya. Namanya misalnya siapa? Tatra Janet gitu misalnya. Prodinya SI. Nah, itulah hubungannya antara kelas dan objek. Seperti yang saya ceritakan tadi dalam OOP itu analoginya ya sama persis, ada kue, ada cetakannya. Cetakannya itu adalah membentuk atau mendefinisikan bentuk kuenya. Kemudian kuenya itu adalah menyerupai bentuk dari cetakannya. Seperti itu. Bisa dibayangkan ya? Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, oke. Bisa, Pak. Nah, misalnya ini objek yang lain lagi. Ada kelas dan objek. Kelasnya mobil, ya. Nah, di dalam kelas mobil itu didefinisikan nomor polisi misalnya, apa tipenya string gitu, in nomor polisi, in warna, in pembuat, warna ya in boleh, warna, kalau nomor polisi nggak boleh integer ya, string nomor polisi, string warna, string pembuat, in kecepatan gitu misalnya. Nah, di sana di kelas mobil itu didefinisikan termasuk metodenya, cara akselerasinya, cara beloknya, cara ngeremnya gitu misalnya. Nah, nanti akan diwujudkan menjadi objek mobil 1 dan objek mobil 2. Objek mobil 1 misalnya nopolnya DK212 Wiro Sableng gitu misalnya. Warnanya putih, pembuatnya Nissan gitu misalnya. Kecepatannya 200 km/jam. Nah, ini di mana didapat kok bisa gitu ya? Kok bisa 212 ini adalah nomor polisi? Ini kan dideklarasikan dulu, didefinisikan dulu di dalam kelas mobilnya. Sini warna putih. Dari mana dapat kok bisa langsung mengisi data putih? Karena ambil dari sini warna. Seperti itu. Kemudian objek mobil 2 sama ya. Nah, cuman isi dalamnya yang berbeda, ya. Misalnya B11 KLM itu nomor polisinya, warnanya hitam, produsen atau pembuatnya Suzuki, kecepatannya 200 km/jam gitu ya. Nah, begitu juga metode functionnya, cara akselerasinya gitu misalnya, beloknya apakah pakai power steering misal ya, ini contoh, beloknya, kalau akselerasinya apakah manual gitu ya misalnya, remnya apakah pakai ABS gitu misal ya, seperti itu. Nah, itulah hubungan antara kelas dan objek ya. Oke. Nah, kenapa PBO? Apa sih keuntungannya gitu ya? Ada keuntungan pasti ada kekurangan ya, pastinya ada itu selalu. Nah, salah satu hal yang sangat penting di dalam OOP itu adalah ini ya, reuse dan recycling. Reuse-nya kode yang sudah dituliskan sebelumnya oleh programmer itu bisa digunakan kembali untuk program yang pengembangannya, seperti itu ya. Sebelumnya misalnya STIKOM, Sistem Informasi Akademik, itu sebelumnya sudah punya sistem gitu ya, yang didesain dengan pemrograman OOP. Nah, kemudian mau dikembangin lagi gitu ya. Jadi kode-kode yang sebelumnya yang sudah jalan gitu ya, itu tidak harus ditulis ulang lagi, itu masih bisa digunakan.
kemudian di recycle. Nah, tidak hanya bisa digunakan kembali, tapi juga bisa di recycle, bisa ditambahkan, bisa bisa dimodifikasi lagi gitu ya. Nah, tanpa harus mengubah secara keseluruhan. Nah, di sini dengan konsep pewarisan itu sebenarnya bisa ya melakukan recycling gitu ya. Jadi kelas induknya misalnya sudah digunakan gitu ya. Nah, sekarang ada pembaharuan atau ada fungsi baru yang harus ditambahkan di kelas induknya gitu. Nah, itu cukup bisa diubah di kelas turunannya tanpa harus mengobrak-abrik lagi kelas induknya gitu ya. Jadi dengan konsep-konsep tadi ada pewarisan, ada pewarisan atau inheritan, ada polymorphism, ada overriding gitu ya. Kemudian ada pengkapsulan, enkapsulasi. Nah, seperti yang saya bilang itu obatnya tidak terasa pahit gitu ya. Mungkin rasanya seperti plastik gitu ya. Nah, berarti ada informasi yang disembunyikan. Tujuannya apa? Jadi kode program atau data atau variabel yang memang tidak bisa sembarangan diakses langsung ya oleh kelas yang lain atau objek lain, maka itu harus dilindungi gitu ya, sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan ya atau akses yang ilegal. Nah, namun tentu ada hal yang harus dibayar ya kalau dengan OOP ya. Jadi kalau sistemnya cukup banyak, kompleks, nah itu di awal memang perlu proses perancangan yang matang gitu ya, yang matang. Tapi kalau sudah perancangannya udah bagus gitu ya, udah matang, nanti dalam fase selanjutnya, fase pengembangannya itu akan lebih baik dan lebih mudah gitu. Nah ini ya. Oke. Software maintenance. Nah, sisi maintenance juga ya program jauh lebih mudah dimodifikasi dan dipelihara daripada program non-berbasis objek, meskipun banyak pekerjaan yang dihabiskan sebelum program dibuat ya. Jadi ya desain pada saat konsep desainnya memang memerlukan banyak waktu gitu ya, tapi itu akan dibayar dengan lebih murah ya ketika proses maintenance-nya ternyata akan lebih mudah gitu ya, karena dengan menggunakan objek atau kelas kita kan bisa melihat dengan mudah mahasiswa yang berkaitan dengan mahasiswa filenya adalah ini gitu misalnya. Atau ketika ingin mengembangin lagi tidak harus mengobrak-abrik source yang sudah ada, jadi cukup buatkan turunannya, kelas turunannya seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, bahasa pemrograman yang sudah support OP ada banyak ya. Ada banyak yang OOP, ada Java, bahasa yang kita gunakan. Oke, C++, kemudian VB.NET, Ruby, Python, PHP, dan C#, dan masih banyak lagi ya yang OOP. Nah, yang kita gunakan adalah Java ya. Java itu sudah sangat murni OOP ya. Jadi tidak ada pilihan lagi, pokoknya harus OOP gitu ya. Ketika nge-create file dengan Java, ya udah harus OOP, nulisnya harus OOP gitu ya.
Ada pilihan prosedural lagi. Beda dengan bahasa pemrograman lainnya ya, seperti C++ itu masih bisa kita memilih. Oke. Nah, Java ini mungkin sedikit cerita tentang bahasa Jawa ya, bahasa Java ya. Memang awal mulanya Java ini dikembangkan oleh Sun Microsystem ya. Itu nama pengembangnya gitu ya. Namun tahun 2010 kalau nggak salah itu sudah diakuisisi oleh Oracle Corporation. Makanya ketika Anda download sekarang itu sudah di direct langsung ke website-nya Oracle. Kenapa kok Java ada Oracle-nya gitu ya? Karena sudah diakuisisi oleh Oracle. Java itu murni OOP ya, kemudian multiplatform, artinya bisa dijalankan di berbagai operating system. Kemudian case sensitive. Kenapa bisa Java itu bisa portable ya, portable. Ada bisa dijalankan di berbagai device, di berbagai platform operating system. Karena di dalam Java itu ada namanya GPM. Nah ini ya, GPM. Oke, saya langsung aja ke sini ya. Jadi dari source code yang kita tulis gitu ya, akan di-compile. Compiler Java itu namanya Japak ya. Compilernya namanya Japak. Java compiler. Di-compile, dia akan menjadi bytecode. Nah, bytecode ini bisa dilihat selesai kita ngompil itu akan ada sebuah file baru namanya file yang berisi .class. Nah, inilah yang akan dieksekusi oleh namanya GPM, Java Virtual Machine. Jadi setiap operating system di Windows punya GPM-nya sendiri, Linux punya GPM sendiri, Mac punya GPM-nya sendiri. Seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan dia bisa multi-platform, sejalan di berbagai operating system. Dengan satu buah kode yang kita tulis itu tinggal jalanin aja tinggal compile aja di operating system yang lain. Kalau Linux kayak Linux. Kalau membuat source-nya pakai Linux nanti bisa di-compile juga di Windows gitu ya. Seperti itu. Kenapa multi-platform ya? Oke, ini sedikit tentang JRE, Java Runtime Environment. Dalam JRE itu ini yang menjalankan ya kode yang kita tulis dengan Java ya. Dalamnya ada class loader untuk menggabungkan beberapa kelas yang diperlukan, bytecode verifier untuk memverifikasi apakah kode programnya itu tidak terjadi overflow seperti itu ya. Nah ini GPM-nya yang saya bilang tadi, kenapa bisa multi-platform itu karena Java Virtual Machine. Linux punya sendiri, Windows punya sendiri. Just in time untuk mengeksekusi biar lebih cepat. Nah, baru nanti di bawahnya di operating system, baru masuk ke operating system. Oke, jadi seperti itu cara singkat, sudah ada penjelasannya. Nah, hello world. Oke. Sudah mulai ini ya, sudah mulai download ya? Sudah ya? Pak. Nah, memang ada beberapa setting yang harus dilakukan ya. Coba yang sudah download, sudah install belum? Sudah, Pak. Oke, Wahyu minta tolong di-share desktopnya ya. Saya yang bantu memandu dari sini. Jadi Wahyu cukup share desktop, kemudian saya akan menjelaskan. Oke. Ini sudah nyoba ya? Di IDE lain tapi Pak. Oke, udah nyoba ya. Oke, tapi udah mau dikompil nih. Saya nggak tahu cara compile di sini. Nah, sekarang gini, coba di bawah atau jadi bisa pakai command prompt atau bisa di bawah ini ya, ada terminal tulisannya di bawah nih. Nah, di bawah terminal.
Coba ketikkan Java spasi min version. Enter. Oke. Nah, berarti kalau sudah seperti ini nih sudah berhasil dibaca ininya compiler Java-nya. Nah, bagi yang belum muncul seperti ini, caranya seperti ini ya. Coba klik kanan pada disk PC-nya. Disk PC. Atau buka aja ini folder. Lebih cepat. Nah, ada tulisan disk PC kan, klik kanan. Properties. Yang teman-teman lain perhatikan ya. Nah, itu lihat advanced setting. Cari advanced setting paling bawah. Nah, cari environment variable. Oke, coba ke bawah yang sistem variable, cari path-nya, path, tulisan path. Nah, double klik aja itu, atau edit boleh. Sekarang lihat ada Java nggak? Itu ya. Nah, itu Java path. Coba ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Nah, ini. Paling bawah itu. Nah, C program file Java JDK bin. Nah, jadi kalau belum ada itu yang di highlight oleh si Wahyu itu, Anda tidak akan bisa mengcompile dari command prompt. Caranya adalah coba buka, cari lokasi Java-nya tadi. Ini biarin dulu, biarin. Biarin aja, biarin, jangan di close. Cari lokasi file di C. Lupa saya, Pak. Download ulang ya. Ya. C. Oh, di C. Ya, di C. C. Program file. Oke, cari Java. Nah, itu ada tulisan Java. Cari JDK, yang ada JDK-nya ya. Kemudian cari bin. Bin. Nah, klik, kemudian, nah, itu kan udah diklik di atas tuh. Tinggal di copy aja. Nah, gitu dah. Nah, pindahin ke sana. Ke path-nya tadi. Bawahnya. Nah, tinggal di new paste. Nah, tadi kan udah ada tuh. Nah, itu caranya ya. Teman-teman yang lain perhatikan, caranya seperti itu. Jangan sampai tidak muncul nanti ketika mengetikkan Java min versi Java-nya nggak muncul. Kalau nggak muncul belum bisa mengcompile. Oke, sudah. Coba kembali ke code-nya tadi. Tutorial package min. Oke, kelas min. Coba di mana nih lokasinya? Kode program yang Anda buat ini lokasinya di mana? Oh, di sini ya. Udah pernah ngambil mata kuliah ini ya? Saya belajar di YouTube, Pak. YouTube. Oke. Jadi contoh coding semua tuh. Iya, Pak. Oke, bagus ya. Sudah belajar duluan, sudah. Oke. Nah, sekarang di mana lokasinya di C ya? C apa tuh? Lokasinya Iya, di mana Pak. tuh? C dev. C dev Java terus Belajar Java. C dev Java. Coba kembali ke terminal tadi. Terminal. Nah, CD, ketik CD. Belajar Java. Spasi belajar Java. Oke, di mana tadi lokasinya? Fungsi ya? Apa tuh? Dah. Nah, sekarang caranya untuk mengcompile, ketik Java, Japak ya, ketik Japak, Java compiler, dah. Setelah itu tulis nama filenya, misalnya min.java, min.java, enter. File not found, berarti nggak ada.
Oh, di Oh, sana. di SRC. Ya. Cara yang ngompal gitu ya. Nah, tinggal masuk aja ke sana. Japak spasi nama filenya .japa. Nanti kalau udah ada main kelasnya, sekarang tinggal ketik Japa main itu aja, enter. Nggak usah siapa lagi, Japa main, enter langsung. Oke, apa tuh muncul? No class found error. Oh, ininya kayaknya. Coba lihat. Codingannya error kayaknya. Ya, codingnya error. Nama kelasnya sama. Oke, ya intinya gitu ya. Nanti kita deh sambil jalan ya. Sambil jalan. Setidaknya sudah bisa menginstal, kemudian mencoba setting padnya. Seperti itu. Ini bisa banyak sekali contoh source code-nya, download langsung di ini ya. Di tutorialnya. Saya tiru di YouTube-nya. Sambil praktekin. Terus ada sebuah code ya. Kalau kita ingin mahir pemrograman, caranya adalah dengan menulis program, gitu ya. Ada code seperti itu. Jadi kalau kita ingin belajar bahasa pemrograman, ya kita harus menulis program. Artinya gini, kalau kita belajar ingin pintar ngoding, maka harus kita mencoba gitu, menulis codingnya. Jadi beda dengan materi yang hafalan gitu ya, pemahaman gitu ya. Kan cukup baca, pahami, cari sumber lain kalau nggak paham gitu. Pahami, oh gini maksudnya gitu. Tapi coding nggak, tidak hanya sekedar memahami, tapi harus mencoba. Untuk paham itu tidak hanya membaca, tapi harus dicoba gitu ya. Oke, teman-teman yang lain saya harap bisa mencoba ya. Seperti Wahyu sudah sering mencoba kode program. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada? Ada pertanyaan? Yang lain? Tidak ada? Kelasnya apa, DI ya? DI ya? Apa DL ya? DI 203. DI, Pak. 203. Oh, DI 203. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya mengikuti pertemuan pertama ini. Kita ketemu minggu depan ya, di jam dan ruang yang sama. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Selamat Terima kasih, pagi. Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Baik, selamat pagi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat Terima kasih, Pak. pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih.